Halo semua, jadi kemarin aku baru nonton ini, One Flew Over the Cuckoo's Nest, and it was a really great experience for me. Film ini disutradarai oleh Milos Forman dan rilis di tahun 1975. Nah, setelah nonton ini tuh aku ngerasa ini kayaknya elemen-elemen di dalamnya bener-bener mendukung suasana di dalamnya. Dan aku membuktiin itu apakah bener apa enggak lewat principle of film form. Principle of film form itu pendekatan di mana kita menganalisis suatu film melalui elemen-elemen di dalamnya, apakah mereka satu kesatuan, apakah perkembangannya ada, dan sebagainya macamnya. Nah, singkatnya, film ini tuh menceritain tentang seorang laki-laki bernama McMurphy yang punya banyak catatan kriminal dan dia mau dimasukin ke lapas. Tapi dia akhirnya pura-pura gila biar terhindar dari lapas tersebut. Dan akhirnya dia dimasukin ke RSJ. Nah, setelah itu kita ngikutin kehidupan dia di RSJ gimana. Di sini McMurphy kayak ngajarin ke pasien lainnya untuk live your life to the fullest. Kayak kalian tuh meskipun punya penyakit mental, bukan berarti kalian gak bisa bahagia. Bahagialah kalian, lakuin hal apa yang kalian mau. Jesus, I mean, you guys do nothing but complain about how you can't stand it in this place here, and then you haven't got the guts just to walk out? I mean, what do you think you are, for Christ's sake, crazy or something? Mm-hmm. Well, you're not. You're not. You're no crazier than the average asshole out walking around on the streets, and that's it. Jesus Christ, I can't even believe it. Nah, dan sesuai dengan judulnya, One Flew Over the Cuckoo's Nest, artinya satu yang berhasil keluar dari sarang burung. Ya, ini nyeritain apakah McMurphy akhirnya berhasil keluar dari RSJ ini. Jadi, ya sarang burung di sini tuh RSJ-nya, dan kita bakal lihat plotnya gimana. Cerita ini tentunya diawali dengan pengenalan setting, latar belakang, serta karakter-karakter yang ada. Kemudian, mulai memasuki racing action, di mana McMurphy mulai melawan sistem yang ada di dalam RSJ ini. Mulai dari ia yang mengajak para pasien untuk memancing, sampai-sampai ia menyebabkan pertengkaran yang membuatnya harus dihukum. Lalu sampailah kita di klimaks, di mana McMurphy mengadakan pesta yang katanya sih sebagai ucapan perpisahan karena ia mau pergi. Ternyata gagal. Lalu ini dia plot yang ditwist sekali di akhir, di mana McMurphy mendapat hukuman untuk menjalani operasi lobotomi, sehingga ini membuat Chef merasa bahwa ia harus membawa keinginan McMurphy, yaitu mengejar kebebasan. Nah, selanjutnya ada karakter yang pasti yang pertama ini ada McMurphy sendiri, pemeran utama atau protagonisnya. Dia ini representasi dari kebebasan karena dia itu mau melawan sistem yang ada di RSJ tersebut. Yang kedua ada Sister Rachel. Ya, ini antagonisnya, tapi antagonis di sini bukan berarti dia jahat, tapi dia memiliki tujuan yang berbanding terbalik dengan protagonis, sehingga Suster Ratched ini merupakan aturan yang ingin McMurphy lawan. Ya, representasi dari otoriter lah ya. Yang ketiga di sini ada Chef. Di sini dia kayak yin and yang, jadi setara. Dia pengen bebas, tapi dia juga ngikutin aturan yang ada. Ya, dia awalnya tuh taat banget sama Suster Ratched ini, tapi makin lama dia ngerasa pengen bebas juga gitu kayak si McMurphy. Dinamika film ini tuh cuman protagonis lawan antagonis. McMurphy lawan Suster Ratched. McMurphy yang punya ideologi ingin kebebasan lawan Suster Ratched yang punya ideologi taat aturan itu. Nah, salah satu perkembangan karakter yang cukup besar di sini adalah Chef, di mana dia yang awalnya cuma diem ketika tahu McMurphy mau kabur, seketika berubah ketika dia melihat apa yang terjadi sama McMurphy. Nah, Chef ini dia akhirnya mengejar apa yang didambakan oleh si McMurphy, yaitu kebebasan. Nah, kemudian setting film ini tuh realistis dengan alur yang terus maju. Settingnya ini ada di Amerika, lebih tepatnya di tahun 1960, yang dimana saat itu masyarakat masih konservatif. Nah, dan ini tuh memperkuat karakter si McMurphy dan Sister Ratched, dimana karakter Sister Ratched yang sangat taat aturan, sedangkan McMurphy seperti kaum hippie yang ingin mengejar kebebasan. Nah, untuk lokasi utama pengambilan gambar ini ada di ruangan RSJ itu tersendiri, dimana ruangan ini tuh serba putih, dimana dalam dunia kesehatan warna putih ini sering diartiin sebagai kekuatan untuk menyembuhkan rasa sakit. Tetapi warna putih yang mendominasi di sini juga memberikan kesan yang dingin, terisolasi, dan juga
ya mencekam gitu buat pasiennya. Dan juga atmosfer di film ini bisa dibilang cukup mencekam karena apa? Karena penggunaan musik yang minim sehingga seringkali senyap sunyi gitu. Just once. Nah, kemudian masuk ke lighting. Lighting di film ini menggunakan lighting low-key dengan dominasi warm tone di filmnya. Tapi tetap ada beberapa scene yang menggunakan cool tone. Tapi ya tetap warm tone di sini benar-benar mendominasi banget. Dan di mana penggunaan warm tone atau warna kuning ini dapat menyiratkan kegilaan, ketidakamanan, dan juga penyakit mental yang dialami oleh para pasien-pasien tersebut. Kemudian untuk komposisi visual, dalam film ini tuh banyak banget menggunakan teknik close up shot, di mana mereka langsung menangkap ekspresi-ekspresi para karakter ketika sedang berbicara. Sejujurnya mungkin untuk beberapa orang hal ini kurang nyaman buat mereka, karena pemilihan angle shot ini memang tujuannya untuk menciptakan keterikatan emosi antara karakter dan penontonnya, agar kalian juga bisa mahamin gitu loh apa yang karakter ini rasain. Nah, kemudian masuk ke kostum para pasien dan para suster di sini didominasi oleh warna putih, di mana warna putih itu dapat merepresentasikan ketenangan. Tapi ya ini cuman di dalam ruangan. Ketika mereka di luar ruangan, mereka menggunakan pakaian sehari-hari mereka yang sesuai dengan fashion di era tahun tersebut lah. Nah, satu hal yang menarik ini ada repetisi di kostumnya Suster Ratched di bagian akhir sama awal yang dia pakai baju warna hitam itu. Hal ini dapat merepresentasikan bahwa dari awal sampai akhir Suster Ratched lah yang punya kekuasaan atas apa yang bisa dilakukan oleh para pasien di dalam RSJ ini. Ada juga satu objek yang ada repetisinya di awal sama akhir, yaitu keran air. Keran air di sini tuh melambangkan kebebasan. Ketika McMurphy mencoba mengangkatnya, ia gagal. Tapi ketika chef yang mencoba mengangkatnya, ia berhasil. Di akhir film, chef itu membawa ideologi kebebasan yang awalnya dimiliki oleh McMurphy. Ketika McMurphy gagal mencapai kebebasan itu, akhirnya chef lah yang membawa kebebasan itu. Oh ya, untuk genre film ini mungkin drama, mungkin bisa juga disebut domestic drama yang diselingi komedi-komedi ringan juga. Konvensi genre di sini selaras dengan unity genre drama. Film ini berfokus terhadap bagaimana unsur-unsur kejadian nyata diangkat di dalam film ini. Nah, semua hal itu menjadi satu kesatuan, menjadi film yang ketika aku tonton memberikan pengalaman baru buatku. Ya, bayangin aja misalnya warm tone di sini diganti jadi cool tone. Mungkin aja kesan mencekamnya akan hilang. Terus gimana kalau misalnya film ini diiringin musik-musik yang keras dan gak ada bagian heningnya? Mungkin juga gak bakal semencekamkan itu. Atau mungkin bayangin aja pasien di sini pakai baju bebas selama di ruangan, bukan baju putih-putih. Mungkin aja itu bakal menghilangkan makna di dalamnya. Jadi, apakah secara keseluruhan principle of film form di dalam film One Flew Over the Cuckoo's Nest ini dapat mempengaruhi pengalaman para penonton? Menurutku iya. Mulai dari plot yang cukup simpel tapi di twist di akhir, kemudian fungsi karakter yang merepresentasikan sesuai dengan setting yang digunakan, kemudian juga teknik pengambilan gambar serta editing yang menambahkan emosi di dalamnya, hingga penggunaan kostum dan objek lainnya sebagai representasi berbagai macam hal. Nah, jadi aku cukup merekomendasikan film ini kalau kalian mau mencoba hal-hal baru, mencoba pengalaman baru lewat film. Dan karena bagi aku sendiri, film ini benar-benar ngebuka perspektif baru dalam perfilman, karena aku kurang suka nonton film sebenarnya. Tapi pas nonton ini aku kayak, wah ternyata hal-hal ini bisa memengaruhi emosi kita juga sebagai penonton. Dan take a note, mungkin beberapa orang bakal gak nyaman sama film ini karena film ini membahas kesehatan mental. Ya latarnya aja di RSJ, pasti udah bahas kesehatan mental. Dan ya pokoknya ini bagus, recommended, dan jangan lupa ditonton. Dan ya terima kasih buat video ini. See you next time.